الذي جعل شهر رمضان شهر التوبة والمغفرة. والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sudah ada zuhur yang berkat Allah. Dan intinya kita bersyukur atas segala nikmat Allah, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Di mana dua nikmat inilah yang banyak sekali diingkari oleh manusia. Tatkala dia sehat, malas beribadah kepada Allah, malas berbuat amal saleh. Namun ketika sakit sudah melayani, ya Allah, boleh sakit dulu ampun dosa. Tapi ketika sehat dia tidak ingatkan dia tidak ada Allah. Begitu juga dengan kesempatan sehat, ada waktu dia beribadah, namun dia tidak beranjak kakinya ke rumah Allah. Pada waktu dia berzikir sejenak setelah sholat, namun masuk masjid keluar masjid kayak ada yang tidak demi dari masjid. Dari musola itu kalian apa? Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada alaqahnya sedikit pun hatinya dengan Allah. Itu ada kaitan dengan iman Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ingin melihat dan merasakan kadar iman kita masing-masing, betahlah kita dari masjid, betahlah kita dari rasa Nabi Sallallahu. Itu kadar iman. Al-iman yazdadu wa yanqus. Iman kita itu semua adalah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka untuk menstabilkan iman, kita harus banyak berzikir dengan Allah. Tuntunan Rasulullah bagaimana ini setelah salat minimal 73 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu saja, simpel kan. Sambil dengar bicara habis salat. Jangan ada kesempatan Allah beri kepada kita selesaikan. Dia yang paling berbahagia harga dua ini maka hadis Rasulullah ni'mat tadi maghbun fihima katsirun minan nas. Al-sihah wal farah. Ini maknanya kata Rasulullah, dua nikmat itu semua orang melaikannya. Sehat dan nikmat kesempatan. Iman kepada Allah. Antara iman kemudian amal dan ilmu. Ya. Ini ada kaitan, sangat erat kaitan. Yang pertama kita bicara masalah iman. Karena kita terikat dengan iman, kita bersaudara karena iman. Ya. Dan Muslim, kita semua orang yang beribadah, Muslim kita terikat dengan iman. Nama mu'minuna ikhwan. Jelas ayat. Nama mu'minuna ikhwan. Kaitan kita semua itu karena iman. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah iman. Itu sangat jelas. Maka banyak sekali yang membedakan antara iman dan amal. Karena iman merupakan syarat diterimanya amal. Jadi kita karena kita tak tahu dari kita. Maka dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh. Ini kita lihat pertama berkaitan antara iman dan amal. Min dzakarin aw unsa, laki-laki dan perempuan. Ya. Wallahu la mu'min dalam ayat ini. Dan dia beriman syarat. Ya, karena dimulai dengan harful istifham jadi harful syarat. Syaratnya, ya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman dan dia beriman. Berarti kaitannya syaratnya adalah setiap amal saleh yang harus dilakukan iman. Apa makna iman?
Kalau secara istilah, ya, iman tasdik fil qalbi wal amal bil jawarih. Kita paham semua insyaallah. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita. Yang kita lagi di pesantren begini. Iman itu adalah tasdik, membenarkan dalam hati. Kita yakin, kayak kita ibadah hari ini, sholat zuhur. Kita yakin salat kita. Kita yakin dengan doa kita. Kita yakin dengan amal kita. Namun ada syarat. Apa dia ilmu? Nah, ketika amal kita sudah mungkin, maka syarat yang berikutnya adalah ilmu. Kenapa? Karena mengerjakan segala sesuatu perbuatan, amal, ibadah khusus itu bukan ilmu. Tidak bisa dengan kata sekolah, kata disiplin, hubungannya kan harus kita belajar. Makanya ada syarat. Sering kita dengar di sini kalau lain, farid betul dengan muslim hadis yang salah yang melihat maka wajib punya menuntut ilmu. Kenapa? Syarat, usul, qabul amal. Kalau Imam Syafi'i belajar menjelaskan, mayoritas kita Imam Syafi'i. Minimal kita tidak takdir. Jemaah sekalian untuk menerima amal, kita minimal tidak takdir, tapi muttabi'. Apa itu muttabi'? Kalau muslim atau takdir, kita orang sholat, kita sholat, kita tidak tahu apa yang kita baca. Atau hikmah sholat kita tidak tahu, syarat sholat kita tidak tahu, rukun sholat kita tidak tahu. Ada puasa juga itu. Puasa ada puasa. Orang puasa itu tidak puasa. Tapi tidak tahu, tidak pernah dinilai sebenarnya puasa itu. Dalam hukum Islam. Bagaimana puasa kita supaya diterima Allah? Kita mengerti. Nah itu dia hanya mengikuti saja. Tapi kalau muttabi' orang yang mengerjakan amal dengan ilmu, dia tahu pergi ke dia atau yang dikatakan misalnya ada yang mengaji di musola kita ikuti. Maka amal yang kita kerjakan tidak tertolak karena kita tahu makna daripada amal tersebut. Nah maka syarat tadi kita beramal harus beriman dan juga memiliki ilmu. Maka tiga ini tidak bisa dipisahkan dari mana. Karena tiga-tiganya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat hikmahnya, ya. Dalam surah Al-Mujadalah Allah menyebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Orang yang beriman, kaitannya dengan iman, ya, akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Ya akan derajatnya Allah. Tapi kalau dikatakan ya jabatan yang mengangkat derajat seseorang di dunia, kekayaan yang mengangkat derajat seseorang. Ya, hanya itu belum ada dia belum. Coba kita lihat Buaya saya ada karena itu timahnya. Harganya itu tinggi dunia, tapi di sisi Allah demikian. Orang yang berilmu yang bangga, ya, derajat orang yang berilmu, Allah akan angkat mereka. Tidak nampak di dunia dia. Kenapa? Karena itu kita imani. Kenapa tidak banyak orang yang melaksanakan ini? Karena kita tidak mengimani. Hati. Sesuatu yang nampak iman. Karena sekarang kita sudah terkontaminasi dengan hal yang nampak ini itu. Coba diumumkan misalnya Pak dengan ekonomi misalnya. Jawab itu profillah apa ini genglah. Itu. Contohnya ini yang sebelah nanti ada bagian bangunan kalau lewat di luar tidak lagi. Kira-kira kan enggak bangun. Mana? Nanti dari itu jauh tinggi. Acok yang waktu dia karena yang dia tinggi lah dari kepala atau dari kepala seksi kepala yang nampak ya. Dia tinggi ada uang itu maka dia pergi bahasanya di mana kita tahu. Misalnya kita yakin sekali dengan apa yang kita amalkan itu adalah maka iman itu diangkat derajatnya Allah di Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walladina utul ilma, dan itu orang-orang yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu. Ya. Untuk supaya kabul amal seperti ini, amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menuntut ilmu. Dia mampu Allah sekalian. Kemudian ayat ini dijawab oleh Allah. Hikmah orang yang berilmu, orang yang beramal, kemudian dia beriman. فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً. Jangan ekor, ambil. Kata Allah, fa'usyati. Tadi ada fa'u jawab. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada man dari di awal aku syarat, maka dijawab dengan fa. Orang yang besar kemudian ya. Falaniyah di sini ada harful fa, ditambah lagi ada harful lam, ditambah lagi ada nun taukid. Jadi ada 3 penekanan di ayat ini dan untuk kita harus ini. Maka kata Allah, sesungguhnya akan kami hidupkan, benar-benar akan kami hidupkan mereka hayatan thayyibah, hidup yang bahagia. Hayatan thayyibah ini dalam tafsir dikatakan di dunia. Allah akan menghidupkan mereka orang-orang yang beriman, yang beramal dengan imannya, maka akan Allah hidupkan dengan kehidupan yang lain. Nah, kita lihat kehidupan yang baik ini dari kacamata agama. Jangan lihat kacamata dunia, karena selama ini kalau lihat kacamata dunia, hayat thayyibah ini material, materi. Kalau tidak kaya, itu bukan hayat thayyibah. Kalau hayat uang, bukan thayyibah. Tapi thayyibah di sini adalah ketenangan yang Allah berikan kepada mereka orang yang beramal dengan imannya. Ya, hayat thayyibah itu di dunia. Ya. Walaupun banyak juga dalam tafsir mengatakan bentuk rezeki yang halal itu hayat thayyibah. Ya, bentuk rezeki yang halal seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kemudian hayat thayyibah itu ditafsirkan rezeki yang cukup. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Qad aflaha man aslam." Sungguh beruntung orang yang beriman kepada Islam. Wa ruziqa kafafa, kemudian diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atahu, dan dia selalu merasa qanaah, sifat qanaah dengan apa yang telah Allah berikan. Karena hayat thayyibah ini ada juga sifat qanaah. Gaji 2 juta, ya pada bapak sekalian, tetapi dia ada mengambil ngambil mobil Pajero, itu tidak pernah. Gaji 5 juta, mungkin ya ada semua sana dari aku belum mau di atas 800 juta, sehingga dia tahu itu dalam kategori kita. Soalnya kita tidak pernah, tidak bersyukur kepada Allah memberikan. Bahkan kita mencari kesusahan kita sendiri. Ini maksudnya yang kedua. Kita sendiri yang membuat jadi kita tidak nyaman hidup di dunia. Itu di dunia Allah akan memberikan mereka hayatnya. Kemudian yang kedua, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini yang harapan kita. Ya, terkaitan antara saleh dan mukmin dan iman. Maka di akhirat, kalau tadi di dunia, maka di akhirat kata Allah, kami akan memberikan al-jazaa, pahala bagi mereka. Dari mana pahala itu tidak pernah mereka sayangkan, tidak pernah. Ya, mereka ketahui. Nah, kalau dengan kita bandingkan antara dunia dan akhirat, jelas tidak ada bandingannya. Pahala yang Allah berikan di akhirat itu tidak pernah menekan itu. Amal yang dilakukan sehari-hari di masjid kita sholat rawatib, kita baca Al-Quran, nanti orang makan semua di akhirat nanti. Maka ada apa yang kita lakukan akan Allah berikan pahala. Karena Allah tidak akan zalim kepada hamba. Ketika hambanya beramal saleh, maka Allah akan berikan surga. Ketika hambanya bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan siapkan neraka bagi yang mana dengan Allah sekalian. Maka kita tahu, ya, apa namanya ceramah singkat saya pada hari ini. Ya, dengan bagaimana menciptakan amal yang berkualitas sebenarnya.
Amal yang memenuhi kualitas sebagaimana disebut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita buka adalah ya, kata habbu ilallah ya, al-amal adwaluha wa inqallah. Amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya habbul amal ilallah adwaluha wa inqallah. Perbuatan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan yang adwam. Adwam artinya yang kontinu, yang istiqamah. Wa in qalla walaupun sedikit. Nah, walaupun sedikit. Salat tahajud. Satu malam kita lakukan 10 rakaat, ini malam itu aja. Namun kita hanya 2 rakaat satu malam salat tahajud, tapi kita lakukan setiap malam. Itu sama dia dengan bulan Ramadan. Baca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan dia tidak membaca lagi. Nah ini pekerjaan yang dia oleh Allah. Ya, maka yang sekalian di bulan Ramadan inilah mendidik kita supaya amal kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita harus menjadi itu, kemudian juga kita harus istiqamah. Di bulan Ramadan nanti kita lihat apakah kita sukses menjadi sarjana Ramadan sehingga amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kontinu di amal-amal yang kita lakukan sebelum kualitasnya ada masalah. Tapi kalau kita mempunyai makna, mempunyai nilai yang kita lakukan Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah apa yang kita lakukan selama ini ibadah-ibadah yang kita lakukan karena kita tidak boleh sempurna dengan ibadah yang kita lakukan karena iblis diusir oleh Allah. Begitu ada iblis. Mungkin sekarang kalau kita tahu iblis sekarang kayak seperti musuh buruk sekali tidak. Dulu sebelum diusir dan sebelum Allah iblis ahli ibadah, orang paling taat dengan Allah. Dia diusir karena dia sombong. Nauzubillah min dzalik. Ini juga berita. Ahli ibadah, ahli masjid, ahli qiraah, baca doa dan sombong karena kita Allah yang maka kita harapkan sekalian apa yang kita lakukan dari ibadah ini mempunyai nilai itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan nanti di akhir Ramadan insyaallah kita bisa mendapatkan kebaikan sarjana Allah pada saat berdoa ya dan Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan dalam hal-hal yang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah fi ni'amahu wa yakfi masidah ya rabbana wal hamdu wal syukru liman jalali wa shukri wa 'azimi sultani Allahumma asma amanatana fil umuri kullina ya rabbana rizqina wa 'adzabil akhirah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar Allahumma ij'al khayra ayyamina يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا المسلمين والحكمنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بينهم وبين الخيرات إنك أنت قريب مجيب الدعوات ويحضر بالحجر اللهم اجعل كل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم اللهم اجعل كل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار من فضلك سبحانك عزة عدم يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.